Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zelfa Nurul Azrina dengan NIM 1901025351 Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan Ilmu dan Pendidikan. Di sini saya akan mempraktikumkan sifat-sifat cahaya. Alat bahannya itu 3 kardus kecil yang sudah dilobani, yang kedua selasi bening, yang ketiga wadah, yang keempat lilin, yang kelima korek api. Langkah yang pertama adalah kita bani kardus kecil 3 buah dari alas kepada kardus yang sudah kita bolongi. Kemudian kita nyalakan lilin. Jika lilin sudah menyala, kemudian posisikan 3 buah kardus tersebut sejajar dengan cahaya lilin yang di belakang kardus. Lalu lihatlah dari kardus yang paling depan. Lihatlah sejajar apa tidak. Geserlah lubang kardus menjadi tidak sejajar. Dan bahannya ada plastik bening, ada gelas kaca, ada benda gelap, dan juga senter. Langkah yang pertama adalah kita siapkan alat dan bahan tersebut. Kemudian kita nyalakan senter dengan keadaan lampu mati. Lalu kita arahkan senter tersebut ke arah benda bening. Dan bisa dilihat plastik bening ini dia menembus cahaya. Yang kedua, lakukan kepada gelas kaca. Bisa dilihat gelas kaca ini bisa menembus sinar cahaya. Yang ketiga, ada benda gelap. Kita lakukan sama seperti tadi, menggunakan senter. Di sini bisa dilihat pada gelas gelap dia tidak menembus sinar cahaya pada senter. Alat bahan untuk ketiga adalah 2 buah dotol, 1 kertas APS, kemudian penggaris. Langkah yang pertama kita siapkan alat bahannya, kemudian kita taruh kertas APS menjadi 2. Kita tiban dengan aqua botol yang sudah berisi air, kemudian kita dekatkan dengan botol senter. Kemudian kita ukur tinggi bayangan tersebut, kembali ini tingginya 23. Nah, dengan selanjutnya botol baliknya juga sama. Ini 26. Alat dan
bahannya itu adalah cermin, 2 cermin ya. Jika yang kalian punya 2 cermin gede pakai, kalau nggak pakai yang kecil nggak apa-apa. Kemudian center. Langkahnya yang pertama kita siapkan alat bahan yang tadi, terus letakkan 2 cahaya cermin berhadapan. Kemudian kita nyalakan senter. Senter tersebut bisa memantulkan cahaya pada cermin sebelahnya. Dan bahan untuk C5 adalah 1 buah penghapus, 2 cermin datar, 3 penggaris busur. Pada praktikum kali ini kita akan melakukan 5 pengambilan data, di mana data pertama ada dengan besar sudut 45 derajat, yang kedua 60 derajat, yang ketiga 90 derajat, yang keempat 120 derajat, yang kelima 180 derajat. Angka-angka tersebut adalah kita atur cermin datar dengan tegak lurus. Kemudian kita atur cermin datar ini di sudut 45 derajat pada penggaris busur seperti ini. Kemudian cermin satunya kita letakkan pada bagian 0 derajat penggaris busur, maka akan tampaknya seperti ini. Setelah itu, benda yang akan kita amati jumlah bayangan kita letakkan tengah di antara kedua cermin, yaitu penghapus. Nah, di sini kita dapat lihat di mana jumlah bayangan terbentuk pada sudut 45 derajat, yaitu sebanyak 5 bayangan. Kita paku bahwa jumlah bayangan terbentuk pada cermin datar dengan besar sudut 45 derajat, yaitu sebanyak 5 bayangan. Selanjutnya kita akan melakukan pengambilan data untuk sudut 60 derajat. Caranya sama seperti cara yang tadi. Kita atur cermin warna biru ini ke sudut 60 derajat. Kita lihat, apabila benda yang kita letakkan di tengah, jumlah bayangan akan terbentuk ada 5 bayangan. Bayangan pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Setelah itu kita lanjut ke data ketiga, yaitu pada sudut 90 derajat. Kita atur pada sudut 90 derajat. Setelah itu benda ini kita lihat di tengah cermin. Bisa dilihat cermin terbentuk sebanyak 4 bayangan. Selanjutnya kita pengambilan data. Untuk yang keempat adalah pada sudut 120 derajat. Langsung kita atur pada cermin warna biru, kita atur pada sudut 120 derajat seperti ini. Kemudian kita letakkan benda penghapus di tengah-tengah 2 cermin. Di sini kita tahu bahwa jumlah bayangan bentuk itu 3 bayangan. Yang kelima yaitu pada sudut 180 derajat. Kita letakkan di tengah. Di sini kita dapat lihat jumlah bayangan terbentuk hanya 1 bayangan. Jadi alat bahannya
itu ada gelas kaca dan air botol bekas yang sudah bersih air, dan yang terakhir adalah pensil. Nah, jadi langkah pertama itu kita siapkan dulu alat bahannya. Yang kedua baru masukkan air ke dalam gelas kaca tersebut. Pensil ke dalam gelas ini. Nah, bisa kita lihat pensil tersebut terlihat menjadi dua. Dan bahan untuk cat 7 adalah yang pertama kaca, yang kedua gelas, yang ketiga bejana serbaguna, yang keempat senter, yang kelima air, yang keenam ada kertas putih. Langkah-langkahnya adalah letakkan kaca ke dalam wadah dengan posisi miring, lalu kita arahkan senter ke kaca tersebut dan lihatlah bayangan atau pantulan pada kertas putih. Pada kertas putih di depannya terlihat ada bayangan berwarna putih. Yang kedua, kita masukkan air ke dalam gelas. Kemudian kita masukkan gelas tersebut dan air ke dalam wadah yang ada kaca tersebut. Lalu kita arahkan kembali senter ke dalam bejana yang sudah terisi air. Bisa kita lihat di depan kertas putih terdapat bayangan air berwarna putih.